Yesus, haleluya. Dia mau bersyukur sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih dan setianya bagi kita semua. Puji Tuhan, kita akan mulaikan ibadah pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Kita mau menyembah Dia, mengagungkan Dia, memuliakan Dia. Kau Tuhan yang selamatkan. Puji Tuhan. Terima kasih buat keselamatan yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Pengorbanan-Mu sungguh luar biasa. Kalau kami ada sampai saat ini, itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur buat semuanya itu. Haleluya. Sama-sama kita katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Puji Tuhan, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Amin. Haleluya. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Hari Jumat Tuhan kita bangkit berdiri. Dari awal kita katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Katakan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Dia sudah selamatkan kita. Dia sudah korbankan nyawanya bagi kita. Kau Tuhan sudah pulihkan dia. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, ini semua hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Kau Tuhan sudah sembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Kau sudah sembuhkan kami dari sakit. Haleluya. Puji Tuhan. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian hanya bagi-Mu. Oh mari kita berterima kasih kepada Tuhan.
lagi, katakan bagi Dia segala pujian. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya. Dia yang adalah Allah sendiri, namun Ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Dia telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan di dalam keadaan yang sama dengan manusia, Ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, hanya untuk menebus segala dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami. Itulah sebabnya segala puji, hormat dan kemuliaan, pengagungan, penyanjungan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami bersyukur di pagi yang indah ini lagi, Engkau masih memberi waktu dan kesempatan yang begitu indah bagi kami. Umat-umat-Mu boleh berada di dalam rumah-Mu dengan satu maksud dan kerinduan kami. Kami datang untuk memuji dan meninggikan akan Engkau. Sebab itu Engkau pakai semua hamba-hamba-Mu yang sudah mempersiapkan diri mereka untuk melayani Engkau dalam ibadah pagi hari ini. Baik hamba-Mu yang memimpin puji-pujian, yang bermain musik, singer, hamba-Mu nanti menyampaikan firman-Mu. Bahkan kami semua umat-umat-Mu tetap tinggal di dalam urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Segala puji-pujian yang sudah dipersiapkan, ketika puji-pujian itu dinaikkan ke hadapan hadirat-Mu, kami yakin dan percaya puji-pujian itu akan naik bagaikan ukupan yang berbau harum, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan, sehingga Engkau yang duduk di tempat maha tinggi, Engkau juga akan hadir dan duduk di atas puji-pujian kami. Dan kami yakin ketika Engkau hadir di tempat ini, ada sesuatu yang luar biasa, ada suasana surgawi yang boleh kami alami. Ini sementara kami bertepuk tangan memuji dan meninggikan Engkau. Bentuk apapun gangguan kuasa iblis mengganggu ibadah kami, kami yakin dan percaya sudah dihancurkan, dipatahkan oleh kuasa darah-Mu, sehingga pagi ini kami bebas untuk meninggikan dan mengagungkan Engkau. Ibadah kami pagi hari ini kami buka, kami tabiskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, mari berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang mari meriah. Haleluya, lagi lebih meriah lagi. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau bersyukur kepada Tuhan sebab Dia sungguh baik bagi kita. Dia sudah selamatkan kita. Dia sudah memberkati kita. Dia sudah memulihkan kita. Bahkan kalau kita sehat, saat ini kita ada kekuatan, ada nafas hidup atas kesembuhan dan anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Kita sadar bahwa kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kita angkat pujian syukur bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Pujian dan syukurku persembahkan pujian syukur kami persembahkan rasa terima kasih kami kepada-Mu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu,
kami ada saat ini, kami sehat saat ini, kami diberkati saat ini. Itu hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena kebaikan Tuhan, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi semata-mata hanya karena kemurahan Tuhan. Selayaknya Tuhan yang terima pujian kita. Haleluya. Dari hati mengatakan pujian dan syukur kami bawa padamu Tuhan. Ku bawa padamu. Dengan rendah hati kami datang padamu. Dengan rendah hati. Terima kasih Bapa. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Bukan. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Glory, glory, glory. Kami sangat berharga di matamu. Meskipun kami Tuhan hanya tanah liat yang tidak ada harganya, tapi Engkau buat kami berharga. Puji Tuhan. Haleluya. Mari dua tanganmu angkat bagi Tuhan. Ku tahu hidupku. Tidak berharga, tapi Engkau pandang kami berharga. Engkau tidak pandang hina kami Tuhan. Engkau bentuk kami menjadi mulia. Puji Tuhan. Amin, amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan, ku tahu hidupku. Haleluya.
yang ada. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku sertaku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Haleluya. Kita masih mau bersuka cita bagi Tuhan. Masih mau bersyukur bagi Tuhan. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Glory. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Amin. Amin. Haleluya. Oh, glory, glory bagi Tuhan. Puji Tuhan. Ya, amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Hanya bagi Tuhan Yesus. Segala yang layak kita puji. Haleluya. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu.
gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara dan kota perlindungan. Haleluya, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, katakan temanmu. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Haleluya, hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, haleluya, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Haleluya, hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, puji Tuhan, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Haleluya, hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akan mendengarkan kebenaran firman. Haleluya. Berbicara lewat hamba-Mu dalam kebenaran-Mu. Terang firman-Mu selalu menerangi hati pikiran kami, supaya kami tidak tersesat. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Dalam kebenaran-Mu, dalam kebenaran-Mu, ku pandang wajah. Haleluya. Dan merasakan kasih kuasa
kami umat-umat-Mu. Engkau selalu baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang telah menyelamatkan kami Tuhan. Sehingga Tuhan kalau kami boleh ada di pagi hari ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami telah memuji mengagungkan Engkau, dan kami boleh merasakan hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan, menjamah setiap hati kami Tuhan. Saatnya Tuhan, kami rindu Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan di hari-hari ini Tuhan, sebab firman-Mu adalah kekuatan di dalam hidup kami Bapa. Biarlah Tuhan Engkau menjamah hati kami umat-umat-Mu Tuhan. Kami percaya mungkin yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, ada yang sakit Tuhan, kami percaya lewat kuasa firman-Mu disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Haleluya, lewat Tuhan kuasa firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu, siapakah hamba-Mu penuh kekurangan, keterbatasan Tuhan, tetapi kami percaya Roh-Mu Tuhan bekerja Tuhan. Roh-Mu yang mengurapi Tuhan pembacaan firman-Mu, bahkan perenungan Tuhan firman-Mu pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau siap dengar firman-Mu, mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Apa kabar saudara-saudara? Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Pertama-tama bersyukur kepada Tuhan kalau kembali pada pagi hari ini oleh anugerah Tuhan boleh berdiri di sini semua karena pertolongan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala, bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan, kembali pada pagi hari ini memberi kesempatan ya untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Saya hanya terpikir ya, dapat tugas, haleluya. Waktu sebelum Ibu Gembala ke Jakarta sudah menyampaikan ya yang melayani. Dan puji Tuhan, pada tanggal 1 kita lihat Bapak Gembala firman Tuhan di grup pelayanan keluarga muda. Awal bulan Juli, di dalam kitab yang Torah akan baca pada pagi hari ini. Puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil di dalam Yosua 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Boleh tayang di LCD. Yosua 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Jemaat Tuhan tinggal duduk karena banyak yang lansia, jadi duduk. Firman Tuhan ini oleh Alkitab diberi judul Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian: Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat 3, setiap tempat yang kau injak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat 4, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai kepada sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa.
Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya, puji Tuhan. Sampai di sini pembacaan kita. Saya ambil ayat yang pokoknya, ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, sebelum orang masuk dalam renungan, orang mau belajar dulu ya. Ini kitab Yosua ini ditulis oleh Yosua sendiri. Kalau orang boleh baca di dalam Yosua 24 ayat 26 sana, yang mana kitab Yosua ini ditulis oleh Yosua. Tema dari kitab Yosua ini yaitu menaklukkan Kanaan atau menaklukkan tanah perjanjian. Latar belakang dari kitab Yosua ini adalah merupakan kelanjutan ya sejarah bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, memasuki Kanaan setelah Musa mati, dan pengendapan janji Tuhan kepada bangsa Israel untuk menduduki tanah Kanaan di bawah kepemimpinan Yosua. Tujuan dari kitab Yosua ini ditulis sebagai catatannya mengenai kesetiaan Allah dalam mengendapi janji perjanjiannya kepada bangsa Israel untuk menduduki tanah Kanaan. Haleluya. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, Yosua di sini artinya Tuhan menyelamatkan atau Tuhan adalah keselamatan. Tadi pujian awal berkata, kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih. Saya pas masuk menyanyikan pujian ini, oh luar biasa. Lagi pujian yang girang-girang, Tuhan adalah kekuatanku dan mazmurku. Haleluya. Berarti sama dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, ayat 9 ini dikatakan sekali lagi ya, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kalau orang perhatikan ayat ini ada 3 kali ya Tuhan kasih perintah kepada Yosua. Ayat 6, ayat 7 dan ayat 9. Berarti kalau Tuhan perintahkan kepada Yosua itu berulang-ulang kali, berarti itu betapa pentingnya ya. Haleluya. Begitu juga di dalam orang yang mau beribadah, kalau firman Tuhan itu ulang-ulang itu berarti ada maksud, ada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kalau saya perhatikan orang firman Tuhan selama beberapa minggu yang lalu tentang apa? Tentang doa, tetaplah berdoa. Karena apa? Karena di hari-hari ini orang yang mampu kalau cuma hanya kekuatan orang. Jadi seperti Yosua di sini, Tuhan tahu perjalanan yang akan dialami oleh Yosua itu banyak tantangan, banyak ujian, banyak pergumulan yang akan dihadapi Yosua. Jadi dalam ayat 1 di sini Tuhan kasih perintah berulang-ulang kali, bayangkan sampai 3, tapi juga sampai 4 ya, kalau sampai ayat 18 di sana ayat yang terakhir. Diulang-ulang, haleluya. Di sini dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi saya beri judul firman Tuhan pada pagi hari ini, kuatkan dan teguhkan, jangan kecut dan tawar hati. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan tahu perjalanan Yosua ya, sekali lagi akan mengalami ujian, tantangan.
Tetapi di sini kalau orang perhatikan Yosua ya, Yosua itu mendapat mandat untuk memimpinnya bangsa Israel menggantikan Musa. Tuhan telah mengingatkan dia. Namun untuk menggenapi rencana Tuhan yang indah itu bagi Yosua, rencana Tuhan yang besar itu, Yosua telah melalui proses pembentukan ya. Orang tahu Yosua adalah abdi Musa ya. Jadi dia boleh melihat bagaimana perbuatan Tuhan kepada bangsa Israel, sehingga bangsa Israel ini boleh melewati laut terbelah ya. Dan Tuhan menyertai tiang awan dan tiang api perjalanan bangsa Israel. Dan juga di sini Yosua ya dengan mata imannya melihat bagaimana Tuhan ya menolong dengan kuasa yang ajaib bangsa Israel. Jadi setelah Musa mati, maka yang menggantikan untuk memimpin bangsa Israel menyeberang sungai Yordan adalah Yosua. Haleluya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, di sini Yosua ya juga merupakan pembantu akrab ya yang setia bagi Musa selama 40 tahunnya pengembaraan di padang gurun. Jadi apa yang orang boleh ambil Tuhan di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, seperti judul saya tadi, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Mari orang belajar apa itu kecut. Haleluya. Kecut artinya perasaan takut akan sesuatu. Kalau bahasa Jawa ya, kalau kecut asam ya, kalau orang makan itu apa? Jus yang asam-asam, rasa kecut. Jadi rasa asam. Kalau tawar hati adalah keadaan di mana seseorang kehilangan semangat atau kondisi hati yang dilanda kekecewaan, mendalam, bahkan memilih mundur dan tidak peduli terhadap sesuatu. Itu tawar hati. Kalau tawar hati dalam Alkitab adalah menjadi lelah, lemah, kehilangan semangat, putus asa. Saya pernah mendengar ya, ada bilang, aduh so lelah tuh orang dari jauh mau beribadah, lelah. Haleluya. Tetapi di dalam Ibrani, saya ingat Ibrani 10 ayat 37 ya, coba Ibrani 10 ayat 37 hingga 39. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ayat 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Haleluya. Pujian berkata juga, bila ku ingat cinta Tuhan, kutakan, bila aku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau undur lagi. Haleluya. Jadi orang di sini tidak mau undur ya dari Tuhan. Karena apa? Karena cinta Tuhan. Haleluya. Orang so alami kebaikan Tuhan. Orang so alami pertolongan Tuhan. Haleluya. Jadi jangan undur dari Tuhan. Jangan kecut. Jangan tawar hati. Haleluya. Maju terus dalam Tuhan. Haleluya. Sebab penderitaan atau apa yang orang alami, seperti di dalam 2 Petrus, berapa ya saya? 2 Petrus 2 ayat 20, itu merupakan kasih karunia. Coba tayangkan 2 Petrus 2 ayat 20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada semula. 2 Petrus 1 Petrus 2 ayat 20. 1 Petrus 2 ayat 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Haleluya.
Haleluya. Jadi kalau orang menderita di dalam dunia ini, ujian, pergumulan, tantangan yang orang hadapi, itu kasih karunia Tuhan. Haleluya. Jadi orang jangan undur, jangan tawar hati. Di sini kalau pembacaan kita Yosua, kalau Yosua tawar hati waktu pertama ini, pasti dia tidak akan menduduki tanah Kanaan. Tetapi Tuhan ingatkan bagi dia agar dia tidak tawar hati. Seperti juga kita di perjalanan iman kita, mari kita akan menuju tanah Kanaan, kita akan menuju surga yang kekal. Mari orang jangan tawar hati, maju terus di dalam Tuhan. Tantangan pergumulan apa yang orang hadapi, pasti bersama dengan Tuhan orang akan boleh lewati. Hal-hal apa yang membuat orang ya menjadi tawar hati? Saya boleh ambil di sini, yaitu di saat orang dalam keadaan sakit ya, saat bergumul dengan penyakit. Ketika orang dalam keadaan sakit ya, seringkali orang merasa putus asa, seringkali orang senyanda bersemangat karena mengalami sakit penyakit. Contoh di dalam firman Tuhan ya, di dalam, mari orang buka Markus 10 tentang Bartimeus. Markus 10 Markus 10 ayatnya yang ke-49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Kita tahu cerita ini ya, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Yesus di sini ketika dia tiba di Yeriko dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan muridnya, orang banyak berbondong-bondong dan ada seorang pengemis buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika di sini didengar oleh Bartimeus bahwa Yesus ada di situ, dia di sini berseru kepada Tuhan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Namun orang-orang yang ada di situ menegur Bartimeus. Di sini banyak orang menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Juga seringkali dalam kehidupan kita ya, seringkali orang mendengar ya, kalau ketika orang mau menjumpai Tuhan atau orang apa, ada hal-hal yang membuat orang telinganya sedap. Tetapi di sini seperti Bartimeus, jangan hiraukan perkataan, jangan dengar orang perkataan, maju terus. Bartimeus di sini nyana menghiraukan orang-orang bilang, berdiang anak, berdiang, tetapi dia terus maju. Akhirnya apa? Tuhan bilang, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Haleluya. Jadi ketika orang dalam saat-saat yang mungkin bergumul, saat-saat orang menghadapi masalah, mari orang tetap pandang terus kepada Tuhan. Pandang kepada Tuhan, bukan pandang kepada manusia. Karena seringkali kalau orang pandang manusia, seringkali orang akan kecewa. Tetapi seperti Yosua ini, dia terus pandang Tuhan. Haleluya. Jadi pada kesempatan pada siang hari ini, apa yang bisa kita pelajari ya lewat pembacaan kita pada siang hari ini? Yang pertama di dalam ayatnya yang ke-6 ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Yang orang boleh ambil rahasia apa yang di dalam pembacaan kita pada hari ini, yaitu Yosua memiliki ketetapan hati. Haleluya. Tetap dalam Tuhan, ketetapan hati, sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Keteguhan hati, haleluya, takkan mau undur dari apapun ya. Haleluya. Tetap fokus kepada Yesus. Haleluya. Karena di sini dikatakan sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Jadi orang teguh di dalam Tuhan. Haleluya. Di dalam Amsal 24 ayat 10 di sana dikatakan, Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan,
kecilah kekuatanmu. Haleluya. Bapak Pendeta Leonard dari Maluku ya pernah bawa firman Tuhan ini. Jadi kalau torang dalam masa kesesakan kon torang tawar hati, kecil torang punya kekuatan. Haleluya. Jadi torang tetap hati torang seperti juga dikatakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Haleluya. Yang kedua, apa yang orang bisa pelajari dari rahasia kekuatan dan keteguhan hati Yosua, yaitu ayatnya yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah ini siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang kedua, Yosua memiliki ketaatan kepada firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan Tuhan. Ketika orang tawar hati, ketika orang lemah, ketika orang dalam beban berat, mari orang tetap taat pada firman Tuhan, baca terus firman Tuhan, karena ada banyak rahasia-rahasia firman Tuhan yang akan torang jalani dan torang akan praktekkan. Di sini renungkan firman setiap hari. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Haleluya. Jadi di sini bukan torang cuma baca, tetapi renungkan dan lalu lakukan firman Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, apa yang kita bisa pelajari dari rahasia kekuatan dan keteguhan hati Yosua? Yang ketiga di dalam ayatnya yang 9 ya, ayat pokok tadi. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yang ketiga, Yosua memiliki kekuatan dari Allah. Haleluya. Kalau orang hanya orang pakai kekuatan, orang terbatas, tetapi orang punya kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan hadir selalu, bahkan dia berjanji ya di dalam Matius 28 ayat 20b. Coba, Tuhan akan menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Kekuatan dari Tuhan itu memampukan orang untuk orang berjalan dengan iman bersama dengan Tuhan. Haleluya. Janji Tuhan, dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Jadi kalau ada pergumulan, tantangan, masalah orang datang, itu adalah memproses orang agar semakin orang semakin diproses, semakin keluar sebagai emas murni. Haleluya. Karena apa? Janji Tuhan, Tuhan akan menyertai orang sampai pada akhir zaman. Haleluya. Karena di dalam firman Tuhan, keadaan hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Jadi orang percaya kekuatan Tuhan memampukan orang berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan sampai sodekat orang petanah Kanaan itu kontorang berbalik lagi seperti bangsa Israel. Sebenarnya sodekat, tetapi Tuhan kasih berputar-berputar, akhirnya 40 tahun ya. Jadi orang juga ini sodekat tanah perjanjian, sodekat tujuan orang tujuan, tetapi hati-hati ya, mungkin orang sodekat sekali, mungkin so tinggal selangkah lagi, akhirnya orang berbalik ulang undur berapa langkah, akhirnya nyana sampai tanah perjanjian. Haleluya. Jadi orang harus kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Di dalam Efesus 6 ayat 10 di sana dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Haleluya. Orang harus kuat karena ada Tuhan bersama-sama dengan orang. Haleluya. Dari ketiga rahasia kekuatan ini, Yosua akhirnya berhasil ya membawa umat pilihan tiba di tanah perjanjian. Begitupun juga kita ketika menghadapi berbagai masalah, tantangan, kesulitan dalam kehidupan ini, mari kita memiliki seperti 3 hal tadi: ketetapan hati, ketaatan pada firman Tuhan, kekuatan dari Allah. Haleluya. Saya percaya firman Tuhan pada pagi hari ini memberi kekuatan bagi kita. Dan kesimpulan pada
siang hari firman Tuhan, yaitu mari pertama percaya pada pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Kalau orang boleh ada hari ini sehat kuat, semua karena pemeliharaan Tuhan. Yang kedua, yakin bahwa Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan melebihi batas kekuatan kita. Pada saat yang tepat Tuhan, Dia pasti akan menolong dan memberikan jalan keluar yang tepat. Yang ketiga, jangan lupa untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan dan mengamini setiap janji Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Dan sebelum saya serahkan kepada pemimpin pujian, orang nyanyikan pujian Tangan Tuhan yang Menyelamatkan. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Mari singer bantu. Engkau
bahagianya hati ini Tuhan. Kami boleh dengar firman-Mu yang begitu indah Tuhan. Jangan kami tawar hati Tuhan. Secara mungkin Tuhan manusia ini Tuhan. Tapi kami percaya ya Bapakku yang baik. Engkau telah menolong pada pagi hari ini. Supaya kami tetap teguh. Jangan tawar hati. Dan kami mau tetap setia dan setia. Apapun yang terjadi ya Bapakku yang baik. Kami selalu mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Hamba-Mu telah berhenti berbicara Tuhan. Tetapi firman-Mu boleh tanam dalam hati kami semua. Pada pagi hari ini ya Tuhan. Biar firman-Mu boleh berbuah 100 kali ganda dalam hidup. Terima kasih ya Bapakku yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Rela mata malam. Haleluya, haleluya. Kami sudah dengar firman-Mu. Kami akan memberi persembahan. Tuhan Engkau berkati berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan meletakkan persembahan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan dan kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau pemilikku, selamatkan jiwaku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku.
berat. Yesus, dengan iman pegang erat tangan kami Tuhan. Kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu, luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Lagi Yesus, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Pegang terus tangan Tuhan. Silakan duduk, kita akan dengarkan. Kita akan dengarkan pengumuman dari Ibu Sekretaris. Puji Tuhan, sebelum kita mendengar pengumuman gereja, di sini ada jemaat yang berulang tahun yang belum didoakan. Nanti saya serahkan kepada Bapak John Tampi. Ibu Yulina Manopo, Ibu Yuliana Tempomon, Mama Ara, dan Pemudi Cindy Tumbelaka. Kami persilakan datang ke depan. Kita nyanyi satu pujian. Haleluya. Berterima kasih kepadamu sebab kasih dan anugerah-Mu begitu nyata dan melimpah dalam hidup kami. Terutama bagi ada 3 kekasih yang pada hari ini Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun lagi. Sebagai orang-orang yang percaya, tentu kami semua menyadari dan memahami bahwa tidak seorang insan manusia yang hidup di dunia ini mampu menambahkan usia sejengkal pun dari jalan hidupnya. Sebab ketambahan usia kami yakin percaya itu hanya karena berkat dan anugerah Tuhan. Itulah kesempatan pada siang hari ini Bapak Surgawi. Haleluya, kami akan berdoa buat Ibu Yulin Manopo pada tanggal 3 Juli berusia 42 tahun. Haleluya, di dalam nama Bapa, Anak, laki-laki dan Roh Kudus. Kiranya berkat dan anugerah Allah tercurah kepada ibu kekasih ini.
dalam menjalankan kehidupannya, dalam setiap usaha pekerjaan yang dia lakukan. Tuhan terus memberkati dengan berkat-berkat yang jasmani terlebih, berkat-berkat ilahi juga Tuhan limpah luahkan dalam hidup mereka. Berkati sebagai seorang ibu, haleluya, di dalam menata rumah tangga, sebagai ibu yang punya usaha Tuhan memberkati apa yang dia kerjakan semua. Tuhan diberkati, nama Tuhan dibesarkan, dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih berdoa buat kekasih Ibu pemudi Cindy Tumbelaka yang pada tanggal 7 Juli berusia 34 tahun. Kiranya berkat dan anugerah Allah selalu dinyatakan dalam hidup ini, dalam usia yang muda. Tuhan tolong dia supaya di dalam hal menjalin kehidupan sebagai orang percaya, dia tetap memberi diri untuk melayani Engkau Tuhan, sesuai dengan kemampuan potensi yang Engkau taruh dalam hidup ini, demi untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat Ibu Yuliana Tempomisa yang pada tanggal 5 Juli bisa berusia 69 tahun. Kami yakin semua ini bukan karena kuat gagahnya, tapi ini semata-mata karena anugerah-Mu. Sebabnya kami Tuhan memberkati ibu kekasih ini, haleluya, di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus. Kiranya berkat Allah terus tercurah, sebagaimana Tuhan sudah menyertai dia, memelihara, melindungi, memberkati pada tahun-tahun yang dia lalui, tahun ke depan yang akan dia lalui juga. Berkat yang sama, haleluya, pemeliharaan, perlindungan yang sama dari Tuhan akan tetap menjadi bahagian dari ibu kekasih ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih, kami sudah berdoa mengucap syukur di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Di sini ada laporan kas yang sudah masuk, karena sesuai dengan rapat setiap 3 bulan sekali kita melaporkan laporan keuangan baik dari umum maupun dari wadah-wadah. Dan di sini yang masuk laporan kas Pelnap Rp1.981.000. Keluarga muda bendahara 1 3.467.900. Kas Pelprip dari bendahara yang kedua Rp3.482.000. Dan juga di sini ada laporan pengeluaran diakonia sampai dengan 30 Juni 2024 berjumlah Rp7.820.000. Dan untuk komisi-komisi yang lain, bahkan untuk kas umum, nanti dilaporkan minggu depan. Puji Tuhan, pengumuman gereja hari Senin, ada doa Beston yang melayani firman Tuhan Ibu Meidi, doa syafaat Ibu Vino, jam 7 malam di gereja. WL, Yovan Singer Edo Vanka. Hari Selasa ada ibadah Pelprip di gereja jam 7 malam. Hari Rabu ada ibadah Pelwap jam 3.30 atau setengah 4 sore di gereja. Hari Kamis ada ibadah tengah minggu yang melayani firman Tuhan Ibu Rohani dari Enemobira, Well, Ibu Ling, Singer, Valer, Ceci, Sela, Jennifer, Titi, Aser dan Kolektan, Valdo dan Kelvin. Hari Jumat, doa rantai puasa jam 7 pagi hingga 4 sore di gereja, dan ibadah keluarga muda jam 7.15 malam di gereja. Hari Sabtu ada latihan musik dan singer, dan di sini tadi ada penyampaian dari Ibu Lili. Hari Sabtu ada ibadah syukur keluarga Sianturi Lasut jam 6 sore, diundang seluruh jemaat hari Sabtu. Dan Minggu tanggal 14 ada ibadah sekolah minggu mulai dari jam 7.30,
dan ibadah raya sekaligus ada perjamuan kudus. Yang melayani WL Bapak Denny, Singer Riovan Cindy Novi, Dr. Rizka, Titi Faldo, Aser Ibu Maili, Ibu Wati, kolektan Bapak Akwang, Bapak Cao dan Saudara Yansen. Dan di sini perlu juga disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa untuk pendalaman Alkitab akan dilaksanakan pada minggu depan, hari Kamis, sesuai dengan informasi dari Bapak Gembala. Puji Tuhan, inilah pengumuman gereja, dan pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak John Tampi. Sebelum kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, tentunya kami atas nama Bapak Gembala, Ibu Rohani, ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Mimi Rawung yang saat ini sudah menyampaikan firman Allah yang boleh memberkati kita semua. Juga kepada semua hamba-hamba Tuhan, jemaat yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, ya baik pemimpin pujian, pemain musik, singer, pendoa-pendoa, dan lain sebagainya yang sudah melayani pekerjaan Tuhan. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat, juga ucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati kita. Kepada Ibu Noni juga yang sekalipun usia sudah 80 lebih, ya 84, 86, puji Tuhan, boleh datang selalu berbakti di Jemaat Peta. Tentunya kami atas nama Gembala mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Kita nyanyi satu pujian, kita akan segera akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Sebagai orang-orang percaya, kalau hari ini kami boleh datang beribadah kepadamu, sebab firman Allah sudah menjamin, berbahagialah orang-orang yang selalu datang di rumah Tuhan dan memuji, memuliakan dan mengagungkan Engkau. Terima kasih Bapa, kami yakin, kami percaya Tuhan, umat-umat-Mu yang sudah memberi waktu dan kesempatan datang beribadah kepadamu pada siang hari ini. Kami yakin kami semua, haleluya, tidak akan pulang dengan kosong.
tidak akan pulang sebagai kami datang, tapi kami akan pulang dengan membawa berkat-berkat yang ilahi daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi, Engkau memberkati seluruh hamba-hamba, umat-umat-Mu Tuhan yang sudah melayani pelayanan dalam ibadah pada siang hari ini. Terima kasih, berdoa buat usaha pencarian dari seluruh umat-umat-Mu, bentuk apapun itu, perdagangan, pertanian, haleluya, perindustrian, haleluya, menjual alat-alat bengkel dan lain sebagainya. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati apapun usaha dari hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu, supaya dengan berkat-berkat yang Engkau karuniakan berikan bagi mereka, mereka boleh pakai semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami tetap berdoa untuk Bapak Gembala, Ibu Rohani yang sedang di Jakarta. Tuhan menolong mereka Tuhan, apa yang mereka lakukan, mereka kerjakan, menyangkut pelayanan-pelayanan pekerjaan Tuhan, Engkau memberkati. Dan mungkin minggu depan mereka juga sudah berada lagi bersama-sama dengan jemaat. Sebab itu Engkau tolong Tuhan, sehat-sehatkan mereka Tuhan, supaya mereka boleh kembali sama-sama dengan umat-umat-Mu untuk datang memuji dan meninggikan Engkau. Sementara kami akan berpisah dari tempat ini, tinggalkan rumah-Mu Tuhan, haleluya, baik jauh, baik dekat, berkendaraan, berjalan kaki, Tuhan nanti menyolong kami. Hindarkan segala hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan, segala mara bahaya, kecelakaan yang mudah menimpa hidup kami, segala rencana-rencana orang jahat yang akan membuat hal-hal yang tidak baik bagi kami orang-orang percaya, Engkau hindarkan semua Tuhan, hingga kami boleh tiba dengan selamat sejahtera di rumah kami masing-masing. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan, dan diagungkan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih, haleluya. Mari kita terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan menaungi hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, marilah kita pulang ke tempat kita masing-masing. Bawalah rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, penghentaran Allah, damai sejahtera Allah akan selalu menjadi bagian kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya, haleluya, dalam nama Yesus.